Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Kristologi dengan judul Kristus Setara dengan Bapa. Kristus Setara dengan Bapa, mata kuliah Kristologi, dosen pengampu Pak Adolf Bastian Butar-Butar. Nama siswa Denny Boy Siregar, jurusan Teologi. Dimulai dari pendahuluan latar belakang. Di dalam kekristenan, doktrin mengenai Kristus atau biasa dikenal dengan Kristologi merupakan salah satu doktrin yang hingga kini masih diperdebatkan oleh banyak orang. Keadaan ini disebabkan oleh tidak adanya titik temu dari berbagai pandangan yang ada. Dengan demikian, keadaan ini mengakibatkan setiap orang ada kalanya memiliki persepsi yang keliru mengenai Kristologi. Salah satu bagian dari Kristologi yang diperdebatkan ialah pembahasan mengenai kesetaraan Kristus dengan Bapa. Banyak kelompok yang mendukung ataupun menentang keilahian Kristus. Dengan banyaknya pandangan yang ada, maka penulis ingin menjelaskan sedikit tentang kesetaraan Kristus dengan Bapa melalui dari sejarah gereja, keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi, sifat Kristus secara singkat, dan bukti Alkitab. Berbagai pandangan yang timbul dalam kurun sejarah gereja, berbagai pengajaran atau paham yang telah dikemukakan tentang pribadi Kristus, menunjukkan bahwa ada banyak pandangan yang pernah ada dalam sejarah gereja. Dalam kesempatan ini, penulis hanya menyebut pandangan-pandangan yang paling menonjol. Golongan Ebionit. Golongan ini mengajarkan bahwa Yesus hanyalah anak Maria dan Yusuf, yang pada waktu pembaptisan diangkat menjadi putra Allah, dan dipersatukan dengan Kristus abadi yang lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi Yesus bukan Allah. Hal ini menyebabkan pandangan mereka tentang Yesus hanyalah sebatas guru, bukan penyelamat. Golongan Gnostik. Golongan ini dipengaruhi oleh paham dualisme yang mendasar, yang tinggi dan yang rendah, roh dan daging, yang baik dan yang jahat. Karena daging dianggap jahat, maka pastilah Allah tidak mungkin menjelma menjadi manusia yang berdarah daging. Golongan Gnostik sendiri ada dua, yaitu Cerintian. Golongan ini mengajarkan bahwa Kristus yang ilahi mendatangi Yesus yang manusiawi ketika ia dibaptis dan meninggalkannya lagi beberapa saat menjelang kematian Yesus. Docetisme. Golongan ini mengajarkan bahwa Yesus sebenarnya semacam hantu dan hanya kelihatannya saja memiliki tubuh jasmani. Atau dengan kata lain, tubuh jasmani Yesus tidak real. Golongan Arianisme. Pada awal keempat Masehi, Arius dari Alexandria memperjuangkan pendapat bahwa sekalipun Kristus dapat disebut Allah, ia bukanlah Allah, dan sama sekali tidak ada kesamaan hakikat dan kekekalan. Jadi Kristus tidaklah sepenuhnya Allah dan juga tidak sepenuhnya manusia. Adapun dasar ayat pendukung untuk gagasan itu terdapat dalam Markus 13 ayat 32, Yohanes 5 ayat 19, Yohanes 14 ayat 28, dan 1 Korintus 15 ayat 28. Konsili di Nikea tahun 325 menolak ajaran Arianisme dan menyatakan bahwa Yesus Kristus bukan dibuat, dan bahwa ia sehakikat dengan Bapa. Golongan Apolinaris berpendapat bahwa sifat manusia yang ada pada Yesus tidak sempurna, karena merupakan pengaruh manusia saja. Pandangan ini menghormati keilahian Kristus, namun akibatnya merusak kemanusiaan yang sejati. Pandangan ini membahayakan iman Kristen. Konsili Konstantinopel I tahun 381 mengutuk ajaran ini sebagai ajaran yang sesat. Golongan Nestorius. Golongan ini berpendapat bahwa kedua sifat dan jiwa Allah dan manusia tidak dapat disatukan. Pandangan ini membahayakan keilahian sejati Yesus Kristus. Maka lahirlah konsili sinode di Efesus tahun 431 untuk menghalangi serta membantah ajaran sesat tersebut.
golongan Eutyches memiliki pemahaman bahwa Kristus tidak memiliki dua tabiat, tetapi satu tabiat atau satu sifat saja. Seluruh diri Kristus bersifat ilahi, termasuk tubuhnya. Tetapi Konsili Konstantinopel ketiga tahun 681 menolak ajaran ini dengan menyatakan bahwa di dalam Kristus ada dua tabiat, yaitu yang ilahi dan yang manusiawi. Sehingga dengan demikian ada dua intelijensi dan dua kehendak di dalam Kristus. Pandangan ortodoks, Konsili di Kalsedon tahun 451 menetapkan pandangan gereja yang resmi. Yesus Kristus adalah satu. Tetapi ia memiliki dua sifat, yaitu yang ilahi dan yang manusiawi. Yesus Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati, terdiri atas tubuh dan jiwa yang rasional. Dan Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa dalam kealahannya, dan sehakikat dengan manusia dalam kemanusiaannya, kecuali dosa. Dalam kealahannya, ia sudah ada bersama Bapa sebelum dunia dijadikan. Keberadaan Kristus sebelum berinkarnasi. Praeksistensi artinya bahwa ia telah ada sebelum dilahirkan. Kristus telah ada lebih dahulu, yaitu sebelum kelahirannya di Bethlehem. Ia kekal. Hal ini penting karena jika Kristus baru ada ketika dilahirkan, maka tak ada Tritunggal yang kekal. Jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia bukanlah Allah. Karena salah satu gelarnya ialah Allah adalah kekal adanya. Dan jika Kristus tidak pernah ada sebelumnya, maka ia berbohong karena ia mengaku demikian. Bukti Alkitab praeksistensi Kristus sebelum berinkarnasi terdapat dalam Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat 1. Ini adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dalam kalimat pada mulanya adalah firman adalah berasal dari kata Yunani, hen, yang menekankan keberadaan terus-menerus. Dan kata bersama yaitu eimi, yang berasal dari bahasa Yunani, yang berarti ada, adalah, berada, sama seperti. Yohanes 8 ayat 58, Ibrani 1 ayat 8, dan Kolose 1 ayat 17 juga menunjuk kepada kekekalannya. Dalam Perjanjian Lama, bukti praeksistensi Kristus melalui nubuatan nabi-nabinya dapat di dalam Mika 5 ayat 2 yang menekankan bahwa yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dan Yesaya 9 ayat 6, Kristus disebut Bapa yang kekal. Sifat Kristus. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sifat memiliki arti rupa dan keadaan yang tampak pada suatu benda. Ketika membicarakan perihal Trinitas, untuk membuktikan kesetaraan antara Kristus dengan Bapa, maka harus dibuktikan dengan sifat keilahian yang dimiliki Kristus setelah ia berinkarnasi menjadi manusia. Kristus memiliki sifat-sifat Allah, berbagai hak istimewa ilahi dimilikinya. Allah yang sehakikat menunjukkan kekekalan, karena Allah kekal. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang Maha Besar di tempat yang tinggi. Kata gambar dalam bahasa Yunani, karakter, menunjukkan bahwa Kristus adalah wujud inti sifat Allah yang persis sama, termasuk dalam atribut yang dimilikinya. Ia berasal dari sorga, Yohanes 3 ayat 13. Pencipta segala sesuatu, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Memang sulit untuk memahami konsep ini, di mana sampai saat ini masih banyak pengajaran-pengajaran dan pemahaman yang berbeda-beda, karena kepribadiannya sangat unik. Tidak ada oknum lain yang sama dengan dia. Alkitab mengajarkan agar kita merenungkan rahasia Allah ini, Kristus, 2 ayat 2 dan 3. Yesus sendiri menyatakan bahwa pengenalan yang benar akan dia hanya akan diperoleh melalui penyataan ilahi. Matius 11 ayat 27.
Begitu sempurnanya penyatuan menjadi satu pribadi, sebagaimana dikatakan oleh Walford dalam bukunya. Kristus pada saat yang sama memiliki sifat-sifat yang nampaknya bertolak belakang. Ia bisa lemah dan maha bertambah dalam pengetahuan namun maha tahu, terbatas dan tidak terbatas. Dan kita dapat menambahkan, ia bisa berada di satu tempat, namun ia maha hadir. Kesimpulan, mempelajari kristologi dalam hal memahami tentang Kristus secara dengan Bapa memang tidak mudah. Pemahaman dan pengajaran yang sering membuat bingung, bahkan sampai kepada penyesatan. Oleh sebab itu, biarlah kita semakin giat membaca dan merenungkan firman Tuhan, serta membaca buku-buku penunjang yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Kristus dengan Bapa. Dan mintalah Roh Kudus memberikan hikmat dan pernyataan serta perkenanannya. Karena Yesus sendiri menyatakan bahwa pengenalan yang benar akan Dia hanya akan diperoleh melalui penyataan ilahi. Matius 11 ayat 27. Amin. Demikianlah presentasi saya dari mata kuliah Kristologi. Tuhan Yesus